Beberapa hari terakhir, BMKG mencatat kejadian hujan sangat lebat atau curah hujan mencapai lebih dari 100 mm per hari di sejumlah wilayah Indonesia, di antaranya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah mencapai 122,6 mm per hari, di Balikpapan, Kalimantan Timur 116,9 mm per hari, kemudian di Jakarta Selatan mencapai 141 mm per hari, terakhir di Manggarai, Nusa Tenggara Timur mencapai 100 mm per hari. Sementara itu, kondisi cuaca panas di sejumlah wilayah Indonesia mulai menurun dibandingkan dengan sepekan sebelumnya, dengan suhu maksimum tercatat dalam beberapa hari terakhir di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur mencapai 37 derajat Celcius, kemudian di Majalengka, Jawa Barat 36,4 derajat Celcius, di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara mencapai 36,2, dan juga frekuensi wilayah dengan suhu di atas 36 derajat Celcius mulai berkurang. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait waspada peningkatan hujan di sejumlah wilayah. Bersama saya Nurliza Fitria, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, selama sepekan ke depan, pertumbuhan awan hujan yang signifikan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh interaksi berbagai faktor atmosfer skala global, regional hingga lokal yang mempertahankan atmosfer berada dalam kondisi labil dan mendukung perkembangan awan konvektif. Aktivitas atmosfer tersebut berpotensi menghasilkan hujan dengan intensitas yang bervariasi, mulai dari ringan hingga lebat. Pada skala global, indikator Dipole Mode Index atau biasa disebut DMI saat ini menunjukkan nilai negatif sebesar minus 1,27 yang mengindikasikan peningkatan suplai uap air dari Samudra Hindia menuju ke wilayah Indonesia bagian barat sehingga mendukung pertumbuhan awan hujan di kawasan tersebut. Faktor lain diantaranya terpantau adanya Madden-Julian Oscillation atau biasa disebut MJO di sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, mengindikasikan tingginya konvektivitas di wilayah tersebut. Selain itu, gelombang atmosfer diprediksi aktif yang memberikan potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah yang dilaluinya. Aktivitas gelombang Rossby ekuator yang berpropagasi dari barat diprediksi aktif di Samudra Hindia Barat Daya Banten hingga ke selatan Nusa Tenggara Barat dan juga Samudra Pasifik sebelah timur laut Papua. Fenomena lain yang turut mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia adalah sirkulasi siklonik yang terpantau di Laut Andaman, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Kalimantan, dan Laut Maluku yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Teluk Thailand, Laut Natuna hingga Laut Sulu, di Selat Malaka, dari Kalimantan Timur hingga Laut Sulawesi, dari Maluku hingga Maluku Utara, dan di perairan utara Maluku Utara hingga ke Laut Seram. Selanjutnya untuk daerah konvergensi lainnya memanjang dari Jawa Timur hingga perairan utara Jawa Tengah, di perairan selatan Bali hingga Jawa Timur, dari Laut Jawa hingga Kalimantan Timur, di Laut Sulawesi, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat Daya. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan juga di sepanjang daerah konvergensi ataupun konfluensi tersebut. Selanjutnya untuk cuaca di Indonesia pada periode 24 hingga 26 Oktober 2025 umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Selanjutnya perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan di Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat dapat disertai kilat petir dan angin kencang dengan kategori tingkat peringatan dini siaga yang dapat terjadi di wilayah Sumatera Utara, di sebagian besar Pulau Jawa, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan di Papua. Kemudian terdapat juga potensi angin kencang di sebagian Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan di Kalimantan Tengah.
Kemudian untuk cuaca di Indonesia pada periode 27 hingga 30 Oktober 2025 umumnya didominasi masih sama, yaitu hujan ringan hingga berpotensi terjadi hujan lebat. Kemudian perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan di Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang dengan kategori peringatan dini siaga terdapat di wilayah Kalimantan Selatan dan juga di Papua Pegunungan.